untuk mengambil faidah dan mengambil ilmu. Kita pintakan kepada Al-Habib Mas Inban Hasan memberikan mau'izah hasanah kepada kita. Waktu dan tempat kita persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan, kita cintai, yaitu para dzurriyyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib. Alhamdulillah banyak sekali hadir di tengah-tengah kita. Sini adalah Habib Zain Barakbah, Habib Saleh Masegab, Al-Habib Zulkarnain Az-Zahir, dan juga yang kita muliakan, kita cintai para alim ulama, para tuan guru, tokoh masyarakat, sesepuh kampung, wabil khusus kepada guru kita bersama yaitu Ustadz Ahmad, yang mana kita doakan mereka beliau-beliau ini kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang barakah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau sehat walafiat, sehat jasmani dan rohaninya, diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam membawa kita untuk mencari akan ilmu-ilmu agama, untuk mencari akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Okay? Karena nikmat ini merupakan suatu nikmat yang sangat penting yang harus kita miliki, yaitu al-iman. Okay? Karena ini merupakan daripada modal kita nih untuk bisa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-iman ini untuk di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang seperti kita ini, setiap harinya itu iman itu bisa naik dan bisa turun. Makanya supaya iman kita ini kokoh kuat, itu hendaklah kita ikat yang namanya iman ini dengan amal ibadah kita, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan akan amal ibadah yang begitu banyak. Karena apa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengetahui kepada hambanya. Karena sifat manusia ini ada yang bernama sifat al-malal, sifat bosan. Okay? Bosan, pengoleran, koler. Nah, makanya di situ di mana Allah Subhanahu wa taala membuat akan amal ibadah banyak macam. Ada yang berzikir, okay? Ada yang sholat, ada majlis ilmu, talibul ilm. Ini ada yang ketujuh bersedekah. Ini semua amal ibadah yang dimana di situ gunanya untuk kita memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau digambarkan oleh Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, keimanan ini bagaikan daripada sumbu lentera. Tahu biar lampu apa? Lampu colok bahari itu. Hah? Itu sumbunya itu merupakan keimanan seseorang, sumbu lentera tadi. Sedangkan minyaknya, isinya itu adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu mengisi akan amal ibadahnya sedikit atau mengisi minyaknya ini sedikit, niscaya yang dihasilkan lampunya ini redup. Akhirnya tadi hendak amal ibadah pena uyuh, pena berat. Mau sholat mendengar adzan, aduh lapahnya nah, hanyar sembahyang pulang. Nah, ini menandakan imannya turun lagi. Karena apa? Karena sedikit akan isi amal ibadah minyak tersebut di dalam lantaran sedikit, makanya menghasilkan cahaya yang redup.
Tapi sebaliknya, kalau dia mengisi dengan amal ibadah, dengan sering dia melakukan amal ibadah kepada Allah, niscaya minyak yang ada di dalam lentera tersebut ini akan penuh dan menghasilkan cahaya yang kuat, okay? Cahaya yang terang, yang mana dia ini bisa untuk mengarungi, menjalani akan kehidupan yang saat ini sudah seperti zaman-zamannya orang gila sudah. Ya, zamannya apa? Orang banyak pusing, wah ini. Okay. Karena apa? Memang kalau orang sudah stres, ini menandakan imannya ini turun, kadang lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang yang kuat imannya, ini akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Ini orang yang kuat imannya itu akan tenang di hatinya. Tidak masalah bagaimanapun zamannya, dia tidak akan pernah bermasalah dengan zaman tersebut. Makanya di situ kuatkan keimanan kita, dengan kita hadir di dalam majelis-majelis ini, dengan kita hadir banyak memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah. Ini salah satu bentuk untuk kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berbicara di zaman saat ini, Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepada kita. Nabi Muhammad itu sangat memikirkan kepada umat. Dan Nabi Muhammad ini kadang meragukan, kadang ditakutkan oleh Rasulullah kepada umat ini tentang kefakiran, kadang tentang harta benda tidak. Tapi yang ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membentangkan akan dunia ini kepada umat Rasulullah. Akhirnya apa? Kalau sudah ini dunia dibuka oleh Allah, Pak, akhirnya umat Rasulullah ini ribut, sibuk untuk memperbanyakkan akan dunia. Sampai dikatakan dalam Al-Quran apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Okay? Orang yang banyak-banyak berbangga-bangga untuk mengumpulkan dunia, ini akan membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang ditakuti oleh Rasulullah. Kalau sudah kita ini berebut dunia ini sana sini, mengumpulkan harta benda, rumah megah-megahan, nah, ini akhirnya bisa membuat dia ini lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa lupa kepada akhiratnya. Ini yang ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah dia ini banyak lupa kepada akhiratnya, akhirnya iman tadi ini makin turun, makin redup. Makanya naudzubillah, jangan sampai iman ini lari daripada kita. Makanya sering-sering kita ini duduk di sini, kumpul di dalam majelis ini, kumpul dengan para alim ulama, para habaib ini untuk memperkuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga hadis Rasulullah yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Yang mana kata Rasulullah akan datang suatu zaman yang menimpa kepada umatku, yang mana mereka ini banyak lari dari para alim ulama dan para fuqaha. Dalam artian kada ketujuh lagi kumpul dengan mereka, kada ketujuh lagi duduk di dalam majlis-majlis mereka. Nah, ini kalau sudah mereka ini kada hakon lagi duduk dengan mereka para tuan guru atau para habaib, para alim ulama, niscaya imannya ini akan mudah goyang, Kata orang Jawa tuh ke barat ke timur, mudah digoyangnya. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka deketi, karena alim ulama ini merupakan pewaris daripada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka ini merupakan salah satu pewaris yang menyampaikan akan risalah daripada Nabi Muhammad SAW. Sampai bagaimana mulianya mereka para alim ulama ini diangkat oleh Nabi Muhammad karena membawa cahaya ilmu daripada Rasulullah. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, man zara aliman fakaannama zaroni. Barang siapa yang sidini ketujuh ziarah berelang kepada orang-orang alim, kepada para tuan guru, para habaib, ini dia sudah sama ziarah kepada kata Nabi Muhammad SAW. Nah, kayak amun bahari, kita lihat bahari itu orang-orang bahari itu yang dicari tuan guru. Beelang wadah guru pula, beelang kepada guru pula. Ini akhirnya hidupnya berkah, kada bingung lagi.
Mun orang wah ini yang dicari bukan tuan guru bang. Amun belalah berjalanan dicari warung tuh bang. Orang-orang bahari belah silaturahmi kepada tuan guru. Karena apa? Karena mengharapkan keberkahan. Kalau kita sudah berziarah mengelangi kepada tuan guru, ini sama seperti kita ini ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana bahari itu, Pak. Para sahabat ini dia menjalani kehidupannya. Itu kalau dia menghadapi suatu masalah, itu larinya kepada Nabi Muhammad. Cari solusinya itu kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, diganti oleh mereka para sahabat, para tabiin, zaman tabiin, mereka kalau menghadapi masalah datang kepada para sahabat untuk cari menyelesaikan masalah tersebut, minta solusi kepada mereka. Terus sampai ke sekarang kita. Tapi di saat ini jarang orang ini untuk datang kepada tuan guru. Jarang datang beelang. Paling-paling ampun maaf bro. Nah, biasa tuan guru ini apa biasanya murid ini amun datang kepada tuan gurunya amun sudah ada masalah. Pena gawian kada lancar. Pena pokoknya yang kada nyaman dijulung kepada guru sudah. Akhirnya kasihan gurunya berpikir pusing mikirkan murid tadi. Coba rata mau yang hal seberata itu takon kepada tuan guru. Hendak buka toko, hendak usaha, bertakon sama tuan guru. Akhirnya kalau kita lalui hal-hal seperti itu, kehidupan kita ini akan penuh keberkahan. Kehidupan kita ini akan nyaman. Karena kalau sebaliknya kalau kita jauh daripada mereka, kada suatu belang kepada mereka, ini yang paling bahaya. Takut, kita akan mendapatkan fitnah-fitnah dunia yang begitu luar biasa. Godaan-godaan setan yang begitu luar biasa. Maka jadikan guru kita ini sebagai pembimbing kita di dalam mengarungi akan dunia ini, sebagai bimbingan kita. Dilihat. Maka sampai kata Rasulullah, barang siapa yang berelang silaturahmi kepada mereka para tuan guru, para orang-orang alim, sama seperti dia ini ziarah kepada kekuatan Nabi Muhammad SAW. Dan kata Rasulullah, waman sofaha faka'annama sofahan, barang siapa yang ketujuh ini berselaman, berselaman kepada mereka para tuan guru, para habaib, para alim ulama, itu sama seperti dia ini berselaman kepada kekuatan Nabi Muhammad SAW. Wa man jalasa faka'annama jalasani fid dunya. Barang siapa yang ini waktu di dunia ketujuh duduk dengan mereka para alim ulama, duduk di dalam majlisnya mereka, ini sama seperti kita ini duduk di majlisnya Nabi Muhammad waktu di dunia. Jadi kita ini duduk sama seperti kita pian berhadapan di sini. Duduk di sini ini sama seperti kita duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena makanya lihat pian di majlis itu, yang ditaruh di depan itu pasti orang-orang soleh. Yang ditaruh di depan ini pasti orang yang memiliki hubungan yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena disifatkan sifat-sifat mereka ini orang-orang soleh, yaitu idza ru'u dzikrillah. Jika kita memandang kepada mereka, kita langsung connect, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda pian. Kalau ben lihat Habib ingat utang pian kena. Rasulullah Muhammad. Ini makanya dipasang di situ adalah orang-orang soleh yang kita memandang, kita langsung ingat kepada Nabi Muhammad, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting Pak, kayak tempat-tempat seperti ini nih, majlis-majlis seperti ini akan mendatangkan segala kebaikan, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan di sini, pahalanya banyak. Amun pian mungkin di rumah amal ibadah, mungkin pian sholat atau zikir bisa dapat pahala zikir atau sholat. Tapi kalau pian di sini sangat sekali pahala yang Allah turunkan di dalam majlis seperti ini. Pahala pian silaturahmi, pahala pian apa? Nuntut ilmu, talabin ilmu, pahala pian berzikir kepada Allah, pahala pian senyum kepada saudaranya. Banyak sekali pahala yang kita raih untuk kita duduk di dalam majlis seperti ini. Makanya hadirlah tempat-tempat seperti ini, karena kalau kita duduk dengan mereka para tuan guru, para alim ulama, kita kumpul sama seperti kita kumpul kepada Nabi Muhammad waktu di dunia.
Dan kata Rasulullah, ajlastuhu bid dunya ma'i yaum wa man jalasa bid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang waktunya suah duduk denganku waktu di dunia, dia akan berkumpul kelak duduk bersamaku di yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya, kalau pian waktu di dunia ini ketujuh kumpul dengan mereka para alim ulama, kumpul duduk di dalam majlis-majlis mereka, insya Allah kena di yaumil qiyamah duduk kita berada di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya deketi mereka para alim ulama, tuan guru deketi, karena mereka ini merupakan pintu kita ini untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menjauhi. Karena kalau kita menjauhi, kata Rasulullah tadi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha yabtalihimullahu bi thalathin baliyah. Jika kita ini sudah banyak jauh daripada majlis-majlis mereka, kada suah kumpul dengan mereka para alim ulama, tuan guru, apa yang didapat? Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 3 bencana, 3 musibah. Hati-hati ya. Ini 3 musibah akan didapat orang yang jauh daripada majlis-majlis mereka. Apa yang pertama? Yaitu yang pertama, yarfa'ullahal barakah min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahannya di dalam usahanya. Jadi orang biarpun pian begawi cangkal dari pagi sampai malam, amun keberkahan hasil keberkahan usaha kada ada, duit pacangan cepat habis. Ada aja yang tukar-tukar, ada aja. Biar sudah ulun nih cangkal begawi nah luar biasa, cangkal tapi di dompet nih kosong terus ada duitnya. Kenapa nah ini? Nah, ini berarti takutnya keberkahan gawian kita dicabut oleh Allah akibat kita ini kada suah lagi kumpul dengan mereka para alim ulama. Maka orang-orang bahari itu Pak, lihat usahanya mereka itu padahal biasa-biasa kalau kita lihat. Orang-orang bahari zamannya Abah Guru Sekumpul, zamannya Kiai Haji Miskat, dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kubur beliau, amin amin ya rabbal alamin. Zamannya beliau, lihat gawiannya biasa-biasa aja, dilihat standar aja biasa, tapi kehidupannya itu berkah, nyaman, kada ada pusing kepala. Karena apa? Karena berparak. Dia segala sesuatu, kalau orang-orang bahari ini Pak, itu mau jalan itu pasti bertakon kepada gurunya. Beda kalau kita wahini membelakangi kepada guru. Kalau kita wahini ini kebanyakan membelakangi kepada guru, kada mau bertakon lagi. Kalau orang bahari bertakon, guru apa usaha yang nyaman gasan ulun nah supaya berkah usaha ulun. Guru doakan ulun usaha ulun supaya berkah. Ini yang mereka lakukan. Amun wahini kebanyakan membelakangi tadi teman. Kalau sudah tadi ampun maaf, kok udah urusan yang kada nyaman datangnya kepada tuan guru. Urusan kada nyaman guru, nah ya apa bini ulun nah bemamai aja, nah mikirakan guru sudah, nah kasihan. Tapi amun urusan yang nyaman-nyaman di belakangnya gurunya. Nah, maka orang-orang bahari lihat, mereka terlalu dekat kepada guru mereka. Mereka dekat kepada guru mereka. Jadi kalau sudah di majlis itu Pak, orang-orang bahari itu, karena sayangnya kepada guru, karena cintanya kepada guru, ini kada mau memberi beban kepada gurunya. Dipikirkan majlis itu. Kalau kita sebagai ngaku sebagai muridnya daripada gurunya, jangan sampai membuat beban kepada guru kita. Kasihan guru kita ini sudah berpikir melajari murid supaya murid nyaman, enak. Jangan sampai dikasih beban-beban yang kecil. Karena sampai urusan akwah guru memikirkan, urusan hambal manu karpet guru juga memikirkan. Kasihan. Terlalu banyak beban. Jadi kita sadar diri sebagai murid, jangan sampai kita ini membebani kepada guru kita. Akhirnya apa? Kehidupan kita, gawian kita akan penuh keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada taat kita, bakti kita kepada guru kita. Makanya di situ orang-orang baru seperti itu. Makanya kalau kita banyak menjauhi mereka dari para alim ulama, tuan guru, niscaya keberkahan akan dicabut di dalam usaha kita.
Dan yang kedua, apa yang didapat, yaitu kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala jika di suatu kampung ada seorang tuan guru, orang alim ulama, tapi di kampung situ kada dihargainya dia, dihina-hinanya, kada dihargainya, sudah buka majlis tetap kada dihiraukannya. Akhirnya apa? Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pemimpin, penguasa yang zalim. Karena tuan guru tadi ini sebagai lentera. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi langit malam itu dengan 3 perkara. Langit malam tuh. Langit itu sendiri ada bulan, ada bintang. Kalau ketiganya ini ada di langit itu nyaman, indah dilihat. Jujur apa kada? Kalau coba kada ada bulan sama bintang, lihat itu gelap seberataan biar kada nyaman. Tapi kalau sudah terang bulan, ada bintangnya, bungasnya. Karena orang-orang Arab bahari itu kalau udah terang bulan tuh di luar semua melihat santai itu. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kata para alim ulama menghiasi bumi ini dengan 3 perkara juga. Apa yang pertama? Yaitu yang pertama turunnya hujan. Yang kedua adalah seorang ulama, dan yang ketiga pemimpin yang adil. Nah, ini kalau orang sudah di sini orang menjauh daripada mereka para alim ulama, kalau andai kata di kampung ini ada seorang alim ulama tapi dijauhi, kada mau diambil ilmunya, ini kampung akan menjadi redup. Ini kampung akan menjadi mati daripada agama syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya kalau sudah bahari itu, kalau ada seorang ulama datang suatu kampung, kalau di kampung itu kada ada orang soleh, kada ada seorang tuan guru, kada mau jadi nih begana di situ lawas-lawas, cepat kepin bulik. Takoni muridnya, kenapa wahai Habib? Aku takut kalau pas aku ke situ balak diturun ngantem kepada diriku. Ini yang ditakutkan. Makanya tuan guru ini penyandang balak di sini. Apalagi ada habaib penyandang balaknya kampung kita. Makanya jangan dikasih susah-susah lagi, sudah suruh nyandengakan balak, tetap dikasih pikiran yang mauk-mauk gini. Kasihan guru biar. Allah Subhanahu Muhammad. Makanya sayang jadi barak. Tapi kalau kita memusuhi mereka, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman. Allah akan ngirim yaitu penguasa yang zalim. Dan yang ketiga terakhir yaitu yarfa'ul Allahumma shalli ala yukhraju minad dunya bi ghairi iman. Orang yang menjauh daripada mereka para alim ulama, menjauh daripada mereka para tuan guru, yang ketiga Allah akan mengeluarkan dia daripada dunia ini tanpa membawa iman. Naudzubillahi min dzalik. Dalam artian imannya dicabut. Karena orang kalau waktu di dunia nih Pak, kada suah kumpul sama tuan guru, apalagi naudzubillah memusuhi kepada tuan guru, memusuhi kepada para habaib, orang-orang soleh, ini takutnya nanti di akhir hayatnya, waktu dia sakaratul maut, dia akan didatangi iblis, akan diganggu oleh iblis, yang mana iblis ini menyerupai sebagai kuitannya, disuruh ini keluar daripada agama Islam. Kira-kira kalau orang sudah yang menyuruh kuitan, nurut apa kada? Nurut. Ini yang ditakutkan. Tapi kalau ini waktu di dunia kumpul, waktunya di dunia kumpul dengan mereka para tuan guru, senang duduk dalam majlis-majlis mereka, ini akan dibentengi, akan mendapat benteng keimanan yang kuat oleh Allah berkat daripada guru kita. Biarpun iblisnya mengganggu, insya Allah akan dikuatkan berkat daripada kita takdimnya kepada guru kita. Allah Subhanahu Muhammad. Makanya parki mereka tuan guru, jangan sampai kita menghinakan mereka, jangan sampai kita menjauh daripada mereka. Kalau kita sudah menjauh dari para tuan guru, di situ yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan menarik keberkahan di dalam usaha kita.
Yang kedua, Allah kirimkan penguasa yang dolim untuk menindas kita. Dan yang ketiga, Allah keluarkan kita daripada dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kita di dalam kita ini bisa duduk di dalam majlis-majlis seperti ini. Dan Allah tumbuhkan terus hati kita ini untuk terus cinta kepada mereka para alim ulama, cinta kepada guru-guru kita, cinta kepada para habaib kita, terlebih lagi kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kelak kita di yaumil qiyamah bisa duduk di dalam majlis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.